Tuhan buka jalan. Tidak seorang pun, kalau di Yosua 1 ayat 5 buat Yosua, tidak seorang pun hari ini bisa buat kita. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang dapat bertahan, berdiri menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena Tuhan menyertaimu. Tidak ada urusan yang bisa menang melawanmu, karena Tuhan menyertaimu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya buat setiap kita. Pagi hari ini saya rindu bagikan bahwa kita butuh hidup dengan iman. Kita butuh beriman di hari-hari ini. Di tengah keadaan yang kadang tidak menentu, hari-hari yang tidak menentu, cuaca tidak menentu. Semua hal seringkali sulit untuk diprediksi. Karena kita butuh mengandalkan Tuhan. Tidak tergoda mengandalkan apa yang kita lihat. Karena seringkali apa yang kita lihat bisa membuat kita takut, membuat kita cemas. Dan di perjanjian baru, Alkitab mengajar kekristenan berfokus pada iman. Saya ulang, berfokus pada iman. Iman adalah apa yang jadi percaya kita. Seringkali kita tidak menerima berkat, bukan Tuhan tidak memberkati kita. Tapi kita kurang percaya, kita kurang beriman. Dan untuk beriman kita butuh juga bicara, berkata-kata. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 13. Dikatakan seperti ini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Iman bukan sesuatu yang rumit, yang sulit. Iman itu percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut. Mulutmu perlu memperkatakan perkataan-perkataan iman. Mulutmu perlu memperkatakan apa yang jadi janji Tuhan. Kita harus terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang jadi janji Tuhan. Saya diberkati, saya ditolong, Tuhan buka jalan, saya dipelihara. Kalau burung pipit di udara dipelihara, saya dipelihara. Jalan saya berhasil beruntung, bukan gagal. Karena kegagalan sudah diselesaikan di atas kayu salib, perjalanan saya penuh dengan kesuksesan. Harus berkata dengan iman, memperkatakan iman. Alkitab katakan bahwa kata-kata kita itu penting. Kata-kata kita itu ada kuasa. Kata-kata kita itu bahkan bisa membentuk kehidupan kita. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggunakan perkataan untuk bicara iman, dia akan menikmati buahnya. Daripada kita takut, daripada kita mengeluh, lebih baik kita gunakan kata-kata kita untuk memperkatakan iman. Untuk bicara tentang iman, untuk bicara bahwa Tuhan buka jalan. Tidak seorang pun, kalau di Yosua 1 ayat 5 buat Yosua, tidak seorang pun hari ini bisa buat kita. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang dapat bertahan, berdiri menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena Tuhan menyertaimu. Tidak ada urusan yang bisa menang melawanmu, karena Tuhan menyertaimu. Tapi perkataan iman itu tidak boleh kata-kata yang kosong. Tadi dikatakan, ayatnya bilang, karena kami percaya, kami berkata-kata. Jadi harus bangun percayanya. Harus isi percayanya. Harus taruh percayanya. Alkitab mengajar bahwa sebelum Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa, Tuhan di Kejadian 15 memanggil Abram untuk keluar melihat bintang. Dan Tuhan bilang, hitung bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Bahkan keturunanmu seperti pasir di laut banyaknya. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyak keturunanmu. Tuhan mengubah percayanya. Walau yang dia lihat, dia tidak punya anak. Tapi Tuhan mengubah hatinya.
Waktu Tuhan mengubah hatinya, di Kejadian 17, Tuhan mengubah namanya dari Abram jadi Abraham. Bapak banyak bangsa, belum punya anak, namanya diubah Bapak banyak bangsa. Kalau kenalan sama orang, Bapak banyak bangsa. Mulutnya diubah, tapi sebelumnya hatinya dulu diubah. Saya percaya engkau dibawa Tuhan untuk menyaksikan Morning with the Word setiap pagi, karena Tuhan mau ubah hatimu. Dan kemudian Tuhan bisa membuatmu mengubah perkataanmu. Mengubah perkataan sama dengan juga mengubah hidupmu. Saya ulang, mengubah perkataan sama dengan juga mengubah hidupmu. Roma 4 ayat 17 bilang seperti ini, sebab ada tertulis, engkau telah kujadikan bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, menjadikan dengan perkataannya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya nggak punya anak, Abraham jadi punya anak. Dalam waktu 1 tahun setelah Tuhan mengubah nama Abraham, setelah itu mereka punya anak. Dalam waktu 1 tahun Tuhan mengubah hidupnya Abraham dan Sarah, mengadakan yang tidak ada menjadi ada setelah mengubah perkataannya. Tapi setelah mengubah juga hatinya. Jadi urutannya dari hati percaya, dari mulut mengaku, kemudian berubah kehidupannya yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 11 bilang seperti ini, karena iman maka Sarah juga beroleh kekuatan untuk mengandung, walaupun ia sudah lewat umur, sebab ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ketika kita setuju dengan firman Tuhan dan diucapkan, maka itu memberi kekuatan. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada, doa kita dikabulkan, tapi juga membuat kita memiliki kekuatan yang baru. Sarah sudah tua, gak mungkinlah orang setua itu mengandung, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Ketika kau berani setuju dengan firman Tuhan, isi dulu pikiranmu dengan firman, hatimu dengan firman, lalu setuju dengan mulutmu mengucapkan, Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberi kekuatan untuk transaksi bisnis yang tadinya nggak ada jadi ada di bisnismu. Untuk masa depan yang tadinya nggak ada di anak-anakmu jadi ada. Bahkan Tuhan memberi kekuatan untuk hidupmu diubahkan. Nah, Sarah kemudian fisiknya juga diubahkan. Deklarasikan imanmu. Perkatakan imanmu. Saya percaya pagi hari ini sederhana buat kita firman Tuhan di pagi ini. Tuhan mengajak kita melewati hari, menghadapi tantangan dengan beriman. Bagaimana beriman? Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Tapi sebelum kita mengubah mulut kita, sekali lagi harus percaya dalam hati. Taruh firman di hatimu. Taruh perkataan janji Tuhan. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di Alkitab. Yang isinya Tuhan support kamu, Tuhan bela kamu. Tuhan ada di pihakmu. Jika Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau akan berhasil. Alkitab bilang, karena Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu. Kamu tidak sendirian, kamu tidak dibiarkan, kamu tidak diabaikan, kamu diperhatikan. Kalau burung pipit udara diperhatikan, kamu diperhatikan. Kamu kesayangan Tuhan. Yesus bahkan mati di atas kayu salib buat hidupmu. Taruh itu di hatimu, maka ketika ada tantangan, ketika ada masalah, keluar dari mulutmu setuju dengan perkataan Tuhan. Maka digenapi, terjadi apa yang kau katakan itu. Yang tidak ada menjadi ada. Pagi ini, apapun masalahmu, apapun tantangan hidupmu, cari firman Tuhan. Gampang hari ini, Google kebutuhan ekonomi, Google firman Tuhan. Bilang, Tuhan, aku butuh firman-Mu, atau bicara, minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bicara. Allahku akan memenuhi kebutuhan menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Tuhan, aku gak butuh uang, aku butuh rohaniku makin berkembang, makin bertumbuh. Dia yang memulai pekerjaan baik di antaramu, Dia juga akan meneruskannya sampai Kristus Yesus datang. Banyak ayat yang menjadi landasan untuk ditaruh di hati kita, diperkatakan, dan akhirnya kita melihat firman Tuhan itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah apa yang tidak ada di hidupmu menjadi ada. Oleh karena percaya. Percaya apa? Firman Tuhan.
percaya perkataan Tuhan. Alkitab bilang tadi, sebab itu kami berkata-kata karena kami percaya. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa, tapi yang saya tahu Tuhan sedang memberi jawaban buat hidupmu pagi ini. Jadilah kuat, jadilah beriman, ucapkan perkataan iman, melangkah hari ini dengan keyakinan bahwa firman Tuhan mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kau butuhkan, kau akan lihat. Penyediaan yang kau butuhkan, kau akan lihat. Kebaikan Tuhan, kau akan lihat. Haleluya. Bersyukur Tuhan sekali lagi, kuatkan kita, teguhkan kita, ajar kita, didik kita, untuk kita hidup dengan iman. Keadaan boleh tidak menentu, tapi iman membuat hidup kita ada tujuannya. Iman membuat kita sampai pada apa yang jadi maksud Tuhan buat kehidupan kita. Saya percaya kita hidup di tahun ini, di masa ini bukan kebetulan, tapi kita hidup di tahun ini, di masa ini, untuk kita melihat bahwa Tuhan punya kebaikan, Tuhan punya berkat, Tuhan punya kasih sayangnya buat setiap kita. Dan itu perlu kita ucapkan, perkatakan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau ucapkan, surga ACC, dan jadi nyata di hidupmu. Mari bersyukur, Dia Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu. Biarlah renungan singkat ini boleh menjamah setiap pribadi yang mungkin lemah, menjamah setiap pribadi yang mungkin butuh kekuatan. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa, urapan baru mengalir buat anak-anak-Mu. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan taruh berkat di tangan mereka. Taruh berkat di kaki mereka, mereka pergi kemana mereka pergi ada berkat Tuhan. Taruh berkat di hidup mereka. Dan hamba doa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Berkati anak-anak-Mu, jamah di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya, kami percaya doa kami dijawab, doa kami didengar, doa kami tidak diabaikan. Setiap permohonan doa yang dinaikkan anak-anak-Mu pagi ini dikabulkan. Kami akan lihat berkat dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Aku percaya apa yang aku perlu Tuhan sudah sediakan dan bayar di atas kayu salib. Jika itu yang jadi responmu untuk firman Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang diberkati Tuhan. Memberkati setiap kita. See you